Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail dengan NIM 245520111355 dari kelas TIF RP 24C CID. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai aplikasi pendaftaran seminar mahasiswa untuk memenuhi tugas besar UTS di mata kuliah pemrograman Mobile 1. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai halaman login, halaman utama form pendaftaran, validasi atau real-time error, kemudian dialog, halaman hasil, dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai source code pada aplikasi ini. Oke, kita mulai dengan penjelasan halaman login. Halaman pertama adalah halaman login. Di halaman ini, pengguna memasukkan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Jadi sistem akan memvalidasi data login dengan mencocokkannya ke data yang tersimpan saat proses register. Jika data sesuai, maka pengguna dapat masuk ke aplikasi. Jika tidak sesuai, maka akan muncul pesan bahwa email atau password salah. Di sini jika pengguna belum memiliki akun, maka kita dapat menuju ke halaman register. Nah, pada halaman ini pengguna mengisi data seperti nama, kemudian email, kemudian password, kemudian konfirmasi password, kemudian jenis kelamin, kemudian hobi, dan semua input di sini tuh sudah memiliki validasinya sendiri ya. Misal password minimal di sini 6 karakter dan password harus sama dengan konfirmasi password. Kemudian format penamaan email juga harus valid. Oke, kita akan coba untuk klik tombol register. Nah, setelah berhasil, maka data akan disimpan dan pengguna langsung dialihkan ke halaman login untuk masuk ke aplikasi. Di sini kita coba login dengan akun yang tadi sudah kita buat. Oke, kita klik login. Nah, jika password dan email sesuai, maka sistem akan memberikan akses ke halaman utama aplikasi. Nah, ini adalah halaman utama aplikasi. Halaman ini tuh menampilkan sapaannya kepada pengguna, kemudian ada informasi profil juga, serta beberapa menu navigasi. Di sini juga terdapat judul aplikasinya, kemudian ada tombol call to action untuk menuju halaman pendaftaran seminar. Kemudian ada card yang berisi seminar yang akan datang. Kemudian ada card yang berisi jadwal seminar juga ya. Di sini saya menggunakan data dummy untuk jadwal seminar. Dan halaman ini tuh menggunakan material desain ya dengan tampilan modern. Seperti di sini ada gradient card dan card layoutnya juga. Oke, kita untuk coba mendaftar seminar, kita klik tombol daftar seminar. Nah, di sini akan langsung dialihkan ke form pendaftaran seminar. Pada halaman form pendaftaran ini, pengguna diharuskan mengisi data untuk mengikuti seminar. Form ini terdiri dari yang pertama kita isi untuk nama lengkap, yang kedua email, ketiga nomor HP, kemudian jenis kelamin laki-laki,
seminar yang dipilih. Kita pilih mobile development. Setuju. Di sini semua data wajib diisi ya sebelum dapat melanjutkan ke proses pendaftaran. Dan di sini juga sudah menggunakan validasi real time ya. Jadi artinya sistem langsung memberikan pesan error ketika kita mengetik data yang tidak sesuai. Contohnya misal di sini jika kita tidak menggunakan simbol @ pada email, nah maka langsung terdapat error, pesan error bahwa email tidak valid langsung ketika kita mengetiknya gitu. Kemudian nomor HP hanya boleh angka dan harus diawali angka 08. Nah ini jika kita tidak mengawali dengan angka 08 maka akan langsung real time pesan error. Dan panjangnya juga harus 10-13 digit. Nah, di sini ada real time pesan error panjang harus 10-13 digit. Jadi validasi ini tuh membantu pengguna agar tidak terjadi kesalahan input. Oke, setelah selesai mengisi data, kita klik tombol daftar sekarang. Nah, di sini setelah semua data valid, maka sistem akan menampilkan dialog konfirmasi. Dialog ini berisi pertanyaan, apakah data yang Anda isi sudah benar? Nah, maka jika kita memilih ya, maka akan berlanjut ke halaman hasil. Tetapi jika kita memilih tidak, maka akan kembali ke form untuk melakukan perbaikan. Oke, di sini kita coba untuk memilih ya. Nah, langsung kita diarahkan ke halaman berhasil daftar gitu, pendaftaran berhasil. Di sini di halaman hasil ini seluruh data yang telah diinput akan ditampilkan kembali nih. Seperti di sini ada nama, email, nomor HP, jenis kelamin, dan tentunya data seminar yang kita pilih. Selain itu, di sini terdapat pesan atau judul bahwa pendaftaran berhasil, serta tombol untuk kembali ke halaman utama. Oke, kita klik tombol kembali ke halaman utama. Nah, maka user akan langsung diarahkan kembali ke halaman utama. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai source code di aplikasi ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai source code pada aplikasi ini. Yang pertama ada register activity. Pada register activity itu terdapat beberapa proses utama yang digunakan untuk membuat akun pengguna yang baru. Di sini ada setup seminar atau pilihan user, di mana di bagian ini tuh sistem menampilkan pilihan kategori pengguna menggunakan seminar. Kemudian ada validasi real time. Di sini email divalidasi secara langsung saat pengguna mengetik. Jika tidak mengandung simbol @ maka akan muncul error. Kemudian di sini juga ada proses validasi form. Jadi ketika tombol register ditekan, maka sistem akan memeriksa semua input wajib. Ada validasi radia button dan chip group juga di sini. Karena selain input teks, sistem juga memvalidasi pilihan jenis kelamin dan hobi. Kemudian di sini ada penyimpanan data user. Jadi jika tadi semua validasi berhasil, maka data pengguna disimpan menggunakan shared preference dan session login. Nah, di sini setelah data tersimpan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil dan kembali ke halaman
sebelumnya atau ke halaman login. Di sini nih, pengguna juga langsung diarahkan ke halaman login. Oke, selanjutnya ada login activity. Di login activity ini juga terdapat beberapa logika utama yang menangani proses autentikasi pengguna. Kita mulai dari sini. Di sini ada navigasi ke halaman register. Jadi pengguna dapat berpindah ke halaman register jika belum memiliki akun. Kemudian di sini juga sama, ada validasi input email real time. Di bagian ini tuh sistem melakukan validasi email secara langsung saat pengguna mengetik. Jadi sama, jika email tidak mengandung simbol @ maka akan muncul pesan error. Kemudian di sini juga ada validasi input saat login. Ketika tombol login ditekan, sistem akan memeriksa apakah input sudah lengkap dan valid. Dan di sini ada pengambilan data user dari register. Jadi setelah validasi, sistem mengambil data user yang telah disimpan saat proses register menggunakan shared preference. Kemudian di sini proses login dicek, sistem akan mencocokkan input user dengan data yang tersimpan. Jika sesuai, maka login berhasil dan session akan dibuat. Dan jika login gagal, maka sistem akan menampilkan pesan error. Selanjutnya di bagian main activity. Pada bagian main activity ini tuh terdapat beberapa logika yang penting untuk mengatur alur aplikasi. Oke, di sini ada validasi login atau session check. Pertama, sistem akan melakukan pengecekan status login menggunakan session manager. Nah, jika pengguna belum login, maka aplikasi akan langsung mengarahkan ke halaman login dan menutup semua activity sebelumnya. Kemudian menampilkan di sini untuk menampilkan data user. Jadi setelah login berhasil, maka sistem akan mengambil data nama pengguna dari session untuk ditampilkan di halaman utama. Kemudian di sini menampilkan data seminar. Data seminar ini dibuat secara manual di dalam kode, kemudian ditampilkan ke dalam recycler view menggunakan adapter. Nah, di sini data di-set ke recycler view. Jadi data itu kemudian digabung menjadi list item dan ditampilkan menggunakan recycler view adapter. Selanjutnya di sini juga ada fitur logout ya. Jadi pada bagian bottom navigation terdapat tombol logout. Jika tombol logout ditekan, maka session akan dihapus dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Selanjutnya ada from activity. Pada from activity itu terdapat proses utama yaitu pengisian data pendaftaran seminar beserta validasi input. Oke, sama seperti main activity, di sini ada validasi session login. Pertama, sistem akan melakukan pengecekan apakah pengguna sudah login atau belum. Kemudian jika belum login, maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, di sini juga ada
setup spinner seminar ya. Jadi pada bagian ini itu sistem menampilkan daftar pilihan seminar menggunakan spinner. Kemudian ada real time validation juga. Jadi sistem di sini tuh menerapkan validasi secara real time saat pengguna mengetik. Di sini untuk input nama, di sini email, ini nomor HP. Nah, kemudian ada validasi juga saat submit. Jadi ketika tombol submit ditekan, maka sistem melakukan validasi akhir sebelum data diproses. Di sini ada validasi radio button dan juga validasi checkbox. Nah, di sini kemudian ada penghentian jika data tidak valid. Maka proses di sini akan dihentikan dan tidak dilanjutkan. Di sini juga ada dialog konfirmasi. Jadi jika semua data valid tadi, sistem akan menampilkan dialog konfirmasi sebelum data dikirim. Nah, untuk di sini ada cara pengiriman data ke result activity-nya seperti ini. Jadi tadi jika pengguna memilih ya, maka data akan dikirim ke result activity menggunakan intent. Selanjutnya di sini ada result activity. Pada result activity ini tuh sistem menampilkan hasil akhir dari data pendaftaran seminar yang telah diinput oleh pengguna. Di sini sama terdapat validasi session login juga. Kemudian di sini ada pengambilan data dari intent. Jadi nantinya data yang ditampilkan pada halaman itu berasal dari form activity yang dikirim melalui intent tadi. Kemudian ini tuh untuk menampilkan data ke UI. Jadi data yang dikirim tadi itu kemudian ditampilkan menggunakan fungsi bind row agar lebih rapi dan reusable. Kemudian di sini ada function bind row yaitu reusable UI. Di fungsi ini itu digunakan untuk mengisi data ke komponen UI agar tidak menulis kode berulang. Nah, di sini juga terdapat tombol untuk kembali ke halaman utama. Jadi saat tombol ditekan, sistem akan kembali ke main activity dan menghapus tag sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.